Mas Sawi harus langsung nanggepin ini, Maria. Iya, Karena dari PSI juga ngumpulin bahan. Kenapa P3 kok kesannya mengumpulkan hasil dari PSI, bukan hasil internal saja? Kenapa yang disorotnya PSI, Mas Sawi? Kok yang dicurigai PSI Tidak, gitu? kita kan menguliti di pergeseran di sejumlah TPS. Yang saya ceritakan tadi itu bukan larinya ke PSI. Yang dari 3 jadi 0 ke partai lain. Terus Sebut saja, partai mana itu, Mas? Perindo. Gitu kan. Terus yang di dapil saya itu lari ke beberapa partai termasuk PSI diantaranya dan ada partai lain. Cuman kan yang ramai di media sosial itu kan PSI. Padahal kita udah tahu peserta pemilu itu ya menerima apa yang sudah terjadi dari penyelenggara pemilu. Dan malam ini yang dihadirkan juga cuma PSI saja ya. Nah, itu dia masalahnya. Kan gitu. Oke. Framingnya kan Iya, berarti kita nggak bisa bicara yang lain kan? Mungkin karena tadi ada ambang batas. Makanya kami katakan, kalau misalkan P3 tidak lolos gara-gara kami di kampanyenya tidak jelas, terus calegnya tidak bertarung, kami masih bisa terima. Tapi kalau ternyata kami data internal menunjukkan kita lolos, dari sejumlah lembaga survei menyatakan aman, ternyata ada suara yang berkurang. Ya kami tidak akan tinggal Dan diam. ada datanya. Gitu. Kalau gitu langsung kami konfirmasi saja, silakan. Bu Irma, monggo. Iya, jadi kan tiap partai punya data internal ya. Jadi di P3 lolos parliamentary threshold, PSI juga pada data survei internal itu lolos ya. Bahkan ada satu lembaga Angkanya berapa? 4,4. Oh wow. Ya, Jauh kalau dari di PSI hasil sendiri iya. quick count, Dan ada pada waktu sebelum itu ada juga sampai mencapai 5%. Namun ya ada juga beberapa lembaga yang membuat survei tapi tidak mengumumkannya di atas 4% juga. Tapi saya ingin mengutip yang dikatakan oleh Bang Boni. Ini kan ada kekuatan baru di mana banyak pemilih-pemilih baru juga. Gen Z itu 58% dari pemilih kita. Dan mereka tentu saja adalah menjadi tumpuan bagi peningkatan suara PSI, anak-anak muda itu. Karena memang kami yang memang mengusung anak muda. Kalau kita bicara soal demokrasi, yang kita jual adalah paling tidak kami lebih egaliter. Ketua umumnya hanya boleh maksimal 1 kali jabatan. Jadi anak-anak muda bisa mendapat kesempatan lebih banyak untuk menjadi pemimpin, untuk maju di PSI. Nah, saya pikir ada faktor anak muda yang juga memberikan suara banyak. Lalu soal tuduhan penggelembungan suara ya. Menjawab dulu tadi dari Mas Awi, ada peralihan suara dan ternyata data yang kemudian diambil salah satunya ke PSI. Nah, itu kan sebetulnya kan PSI tidak tahu menahu apa yang terjadi di dalam situ, di dalam KPU, ya kan, Bang Awi? Sama seperti Bang Awi tidak tahu, kami tidak punya kuasa untuk mengubah atau mengalihkan. Kalau kita bicara kecurangan, ini kan di hilirnya, ya. Kalau kita mau bicara kecurangan, kita ngomong dari hulu ke hilir, itu akan banyak sekali pembicaraannya dan mungkin itu akan lebih menarik ketimbang kita membahas soal tadi OCR atau si optical character recognition yang memang rusak. Artinya banyak sekali kesalahan di dalam secara teknis. Lalu juga secara berjenjang itu juga masih akurasinya belum 100%. Kalau suara P3 menurun lalu PSI meningkat, lalu kan asumsinya adalah pengalihan, padahal kan belum tentu. Nggak bisa mengambil asumsi seperti itu, dan itu bahaya. Saya pikir saya juga mengharapkan agar jangan hanya 8 yang lolos, tapi 10 ya, termasuk P3 dan PSI. Sehingga akan ada muka-muka baru dan juga kekuatan baru di parlemen. Jadi kalau PSI itu punya modal yang cukup bukan karena tudingan masyarakat relasi kuasa PSI dekat dengan istana, dekat dengan iya itu kan presiden. itu kan fakta. Itu kan fakta. Kami sudah biasa didiskreditkan ya kan. Saya ini aktivis loh. Kok banyak yang negatif tinggi Saya sama ini PSI saya ya, ini bidangnya? aktivis yang sudah dari tahun 98 berjuang untuk demokrasi. Lalu saya juga salah satu pendiri KPK. Ketika saya memilih untuk masuk PSI itu ada beberapa hal yang saya pertimbangkan. Salah satu diantaranya adalah partai mana yang mau mengusung isu anti korupsi dan anti intoleransi dengan sungguh-sungguh. Partai mana yang egaliter, partai mana yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak muda. Sehingga anak muda itu diberi tempat yang terhormat.
ketua umum, mau tanya ketua-ketua soal gitu. Jadi bagi saya ya, kalau memang ada terjadi suara yang meningkat di PSI, itu adalah cerminan dari suara-suara para anak muda yang mungkin memilih partai Saya mau kami. tanya sedikit, Inang ya. Tadi Inang mengatakan kalau dalam survei internal, bahkan ada yang menyebut 5% lah ya, perolehan suaranya. Gitu. Pertanyaan saya, orang selama ini mengatakan ketika sampai ke 3,1 aja itu penggelembungan. Karena rujukan orang di 2,9 kan, enggak di 3,1. Pernah enggak bahwa kalau menurut standar 5% itu, jangan-jangan orang PSI menganggap bahwa suara mereka yang hilang? Ada nggak perasaan itu? Betul, betul. Jadi ini seperti dua arah ya, iya kan Bang Rey? Dua arah. Kami ini partai satu-satunya, itu jelas nih kalau PSI dari atas sampai bawah itu jelas. Satu, kami tidak boleh membeli suara. Dua, kami tidak boleh memberikan uang kepada para pemilih atau calon pemilih. Ketika kampanye betul-betul no money politics, dan itu menjadi kebijakan partai. Makanya kalau kita bicara soal kecurangan, saya bilang dari hulu juga kecurangannya banyak. Kami tidak boleh, ya. Lalu sampai kepada bagaimana penghitungan, kami juga tidak punya saksi sebanyak partai-partai yang lain juga, Abang. Artinya partai-partai yang lebih mapan, yang lebih lama, punya 100% mungkin di TPS-TPS itu. Saya pikir ada partai-partai besar yang lebih banyak ya saksinya. Kami bisa sampai 70% saja sudah alhamdulillah. Nah, kalau soal bagaimana suara PSI mungkin bisa juga dialihkan, itu mungkin saja. Tapi kami belum sampai ke sana. Kami masih menghitung suara kami. Nggak merasa. Masih, karena suara kami kan kecil. 3 Ya, memang. kali Inang udah suara kecil dicuri pula. Bukan, kan? bukan. Siapa itu? Gini. Kalau bukan. Tadi menurut survei itu di internal itu 5%. Iya. Tinggi banget ya. Sekarang orang kan menilai PSI itu seperti terjadi penggelembungan karena mengacu ke quick count yang 2,9%. Iya. Itu paling tinggi. Berarti Lalu hasilnya Mas tiba-tiba Adi Bang sekarang Hensat diangkat salah 3,1 kan. Orang mengatakan kok beda nih dengan quick count. Tapi jangan-jangan kalau menurut PSI mereka justru yang hilang suaranya. Karena mestinya 5% sesuai dengan lembaga survei. Gitu loh kira-kira tuh. Tapi sudah dikonfirmasi tadi. Nah, Belum Oke. cross check pernah sampai ke dicari bawah ya. nggak Inang, suara ya? yang hilang ini. Gitu. Iya, pesannya jelas bahwa Mas Ketum bilang bahwa kami jaga suara masing-masing kawal. Lalu jangan diperjualbelikan. Ternyata ada juga yang mau belanja suara ya kan. Kalau kami jelas perintahnya, nggak ada suara yang kami tidak beli suara dan kami tidak jual Oke. suara. Jadi seperti itu kira-kira. Nah kalau soal survei dengan quick count, saya pikir bukan hanya PSI saja ya. Dari Gerindra, PDIP dan juga partai-partai besar lain itu terjadi perubahan yang cukup signifikan. Tapi kalau dari internal Anda kan cukup jauh, 2,9 hingga 5%. Padahal Itu margin quick of error-nya count-nya, 1% ya. Tapi kalau survei memang survei sebelum pemilu itu sudah melampaui 4%, bukan hanya dari internal, iya kan? Ya, jadi bedakan antara survei dan quick count. Oke. Yang disampaikan oleh Inang kan survei. Surveinya. Ya, jadi ini Saya mau katakan begini, Iya, kan, kalau kita saya mengacunya, ngerti tunggu maksudnya. dulu, kalau kita mengacunya ke quick count, itu kan paling tinggi quick count itu 2,9. ya artinya jangan-jangan ada suara PSI yang diambil gitu kan. Ya kalau rujukannya ke survei gitu Ya, kira-kira. iya. Oke. Enggak, tapi kalau survei kan hasilnya memang berbeda dengan quick count kan, masuk itu. Tapi antar pengamat Jadi- jangan berdebat ya malam hari ini. Bang Ya, Hensat. ya. Silakan. Saya sih mau kasih masukan aja untuk PSI sebelum saya berlanjut ke topiknya. Mestinya PSI memperkuat partai dengan organisasi sayap. Karena sampai hari ini setahu saya PSI satu-satunya partai politik yang nggak punya organisasi sayap. Sementara partai-partai politik lain itu punya organisasi sayap yang menyasar anak muda. Jadi artinya anak muda udah punya pilihan tuh. Bisa masuk Banteng Muda, bisa masuk Gerindra Muda atau Tunggu dulu Bung PKS Hensat, Muda saya dan mau lain-lain. tanya dirimu, apakah tidak dengan sendirinya relawan Pak Jokowi itu adalah pemilihnya PSI? Kenapa tanya saya? Enggak, saya mau tanya. Itu dulu. Kira-kira Orang sebagaimana lagi kira-kira- beropini, Hensat- tanya lagi. Bang Hensat sudah berubah seragam Bagaimana ini Bang. kira-kira? Maksudnya Bang Tenang, Hensat, Bang Hensat, tenang. sayap Relawan Pak orang-orang Jokowi itu muda. partainya siapa kira-kira itu? Ya tersebarlah mereka kemana-mana. Saya yakin juga relawannya Pak Jokowi ada ke partainya Pak Awi. Iya. Saya relawan Jokowi dulunya. Dulu. Tuh kan. Jadi Lanjut oke. Bang Hensat. Nah, Ntar saya ada dua hal. Ntar orang ngirain jadi jubir presiden soalnya. Lanjut Oh Bang iya, iya. Hensat. Jadi menurut saya begini, yang pertama saya sih
tidak terlalu memikirkan dengan keras ya siapa yang akan lolos ke Senayan. PSI lolos boleh, P3 lolos juga boleh. Tapi yang saya inginkan sebagai rakyat ini pemilunya benar aja. Jadi jangan ada suara-suara yang kemudian gak ada diada-adain. Misalnya kan kalau yang kejadian di media sosial itu kan banyak yang upload ya. Ada suara tidak sah kemudian pindah ke partai tertentu. Itu kan mengerikan ya. Menakutkan juga gitu. Jadi maksud saya pemilunya benar aja sesuai dengan apa yang disampaikan para founding fathers lah. Seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Dan kemudian saya menantang KPU nih. Waduh. Ya. Untuk mengumumkan hasil Pilpres dan Pileg jangan tengah malam. Diumumin pada saat rakyat Indonesia masih melek. Masih siang-siang. Habis buka puasa boleh? Tanggal 20 Maret? Boleh. Jangan itu juga habis buka puasa ada tarawih, habis tarawih ada tadarus, nanti lama lagi. Jangan malam, jangan malam. Pas siang-siang aja. Itu kan tergantung rekapitulasi Bang Hensat. Bukan, Bro. Pengumuman itu bisa diagendakan. Oke. Kenapa saya tantang? Karena menurut saya nggak elok itu ngumumin malam-malam. Orang keselak semua mau sahur kan. Loh hasilnya kok begitu? Tapi diumumkan aja pada saat siang-siang sehingga orang masih bisa bertanya. Kalau memang penghitungannya benar, maka harusnya KPU tidak takut mengumumkan pada saat rakyat sedang terjaga. Oke. Semoga KPU mendengar, Mas Adi. Ya begini, saya kembali ke Sirekap. Kenapa saya minta itu dihentikan dan hanya publikasi terbatas? Karena Sirekap ini kan begitu banyak menimbulkan suudzon, sakwasangka yang menurut saya cukup berlebihan, terutama kepada PSI. Saya ingin kasih satu hal, kalau tiba-tiba misalnya PSI itu suaranya meledak, saya mau saya bantu Inang ini sebenarnya, satu ya. Dulu PSI itu kan hanya dianggap kuat di Jakarta, di 2024 ada Jokowi Effect, yang saya kira memang resultante politiknya bisa dibaca. Di Banten mulai kelihatan suara PSI, di Jawa Tengah mulai kelihatan, di Lampung mulai kelihatan, di Jawa Timur mulai kelihatan, dan di berbagai tempat-tempat yang lain. Mungkin ini yang waktu di input, di Sirekap yang kemudian bisa menjelaskan kenapa dalam kurun waktu sehari 2 hari PSI itu naik secara signifikan. Publik nggak tahu, seakan-akan PSI ini hanya partai Jakarta. Tapi tidak melihat bahwa ketika eksposur politik PSI yang mencoba untuk mengkapitalisasi Pak Jokowi dengan begitu banyak atribut itu gagal ditangkap. Di tempat saya di Madura itu dulu nggak pernah ada billboard spanduk atribut-atribut PSI. Kemarin banyak sekali, bahkan lebih banyak dari partainya Mas Awi itu. Di hutan pun ada itu. Betul. Dan tulisannya sama, template-nya sama. Jokowi partainya PSI, yang tegak lurus ke Jokowi pilihlah PSI. Itu sama Pak, dari ujung timur ke ujung barat. Dan itu ada faedahnya, terlepas itu siapa yang bekerja, tapi ada faedahnya secara umum. Oleh karena itu kalau melihat ada data PSI yang naik relatif signifikan, bagi saya itu bagian dari itu. Yang kedua begini, kenapa saya sebut ini Sirekap ini agak suudzon. Kalau kita membaca hasil quick count semua lembaga survei yang kemarin rilis, itu kan PSI 2,8%. Oke, kita tambahkan margin of error 1%, jadi PSI 3,8%. Nggak masuk dong. Jadi kalau per hari ini PSI itu misalnya dapat 3, sekian persen, 3,2%, 3,4%, itu masih wajar. Karena ada sebenarnya margin of error 1% yang bisa diolah oleh PSI. Kalau at the end of the day-nya PSI itu dapat 4, dapat 4,1, apalagi dapat 5 kata Inang, nanti ini adalah uji materi yang sesungguhnya. KPU versus quick count, yang error ini siapa? Quick count kah yang error, KPU kah yang error, atau jangan-jangan memang PSI yang mantap? Karena kita nggak pernah tahu. Iya kan? Mas Kita Adi nggak pernah bisa tahu. aja nih Mas Adi bisa aja. Enggak, pemilu sudah usai. Mas Adi bisa aja nih Mas Adi. Kan itu. Saya nyambung Mas Adi tadi nih. Oleh karena itulah, mengapa PSI nggak pernah berpikir bahwa suara mereka dicuri orang gitu loh. Suara mereka itu hilang. Karena disurvei 5%. Ditambah macam-macam tadi mestinya 4 sekian persen. Kok ini masih 3,1? Dan per hari ini belum jalan-jalan gitu loh. Bang Rey sempat bertanya-tanya nggak? Kenapa partai-partai politik lain nggak heboh dengan suara-suara PSI? Maksud saya begini, partai-partai politik lain kan harusnya yang marah ya. Kalau memang ada pencurian atau penggelembungan suara. Terhadap KPU lah. Harusnya mereka yang marah duluan kan, bukan kita-kita. Tapi kok kelihatannya partai-partai politik lain itu adem ayem aja. Ya termasuk PSI kan kalau suaranya betul-betul hilang,
Yang semestinya 5% kok sekarang cuma 3, mestinya marah juga dong mereka ya. Inang baik-baik aja kelihatannya. Itu dia. Apalagi setelah dipuji Adi Praitno. Nah itu dia. Bang Boni. Enggak, karena begini, ini sebelum yang terakhir begini. Karena Sirekap ini kan makin begitu banyak menimbulkan suudon yang lain. Satu, apapun judulnya, PSI ini kan ketua umum yang anaknya presiden. Yang seakan-akan mengaitkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan presiden dan istana, ini diberikan segala kemudahan-kemudahan. Padahal realitasnya enggak begitu juga. Kalau mau ada kemudahan ya PSI enggak mungkin sulit masuk ke Senayan. Seperti sekarang ini, kasih aja 10%, 15%, atau 20% melampaui partai yang lain, menang parlemen. Kan itu yang menurut saya menimbulkan dugaan-dugaan upaya yang disebut ada penggelembungan yang terus. Bang Boni singkat, Bang Boni boleh? Oh masih banyak sebenarnya. Oh masih banyak. Silakan Bang Boni, Bang Boni. Nanti durasi buat Bang Boni hilang Bang nanti Bang. Bukan cuma suara yang hilang, tapi durasi juga bisa hilang. Sebetulnya saya nggak perlu bicara lagi Mas Andromeda. Tadi Hensat juga udah bicara itu. Intinya menurut saya sih bahwa banyak hal yang masuk akal. Jadi nggak perlu ribut. Ada hal yang tidak masuk akal. Ya misalnya data Sirekap yang tiba-tiba berubah tiba-tiba. Makanya saya bilang dari awal kan tadi tutup aja. Nah, soal hitungan manual masih berlangsung. Ya, kalau temanya mau membahas PSI, saya tidak melihat ada variabel yang membuat semua orang patut curiga bahwa ketua umumnya putra presiden. Ya, tapi justru itu satu keuntungan yang membuat partai itu kemudian dilirik banyak orang. Tetapi dari dulu PSI yang saya perhatikan itu memang konsisten membawa ide-ide yang mewakili anak muda, generasi milenial, Gen Z, Alpha, Beta dan sebagainya. Nah saya kira disitulah ruang dia untuk mendapat dukungan. Jadi wajar saja. Soal kenapa orang hari ini kemudian curiga, saya kira kita terlalu percaya bahwa quick count itu patokan. Ini sebetulnya sudah sesat berpikir. Kita menjadikan metode ilmiah itu hanya sebagai alat bantu untuk kita menemukan kebenaran. Nah, bukan berarti itu standar pokok. Karena pengetahuan tidak pernah bisa menjawab Tuhan ada apa enggak kan. Tetapi kita semua orang beriman pasti percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah artinya bahwa yang menjadi determinan dalam proses pemilihan ini adalah hasil KPU. Ya itu yang kita tunggu. Nah kalau KPU-nya masih sibuk diskusi, bicara dengan media, konferensi pers soal Sirekap sehat atau tidak. Jangan-jangan KPU-nya yang enggak sehat. Jadi harus hentikan aja, biar semuanya adem. Kembali ke hitungan manual, kita belum siap berteknologi seperti negara-negara lain kalau begini modelnya. Kalau begini konteksnya. Suara KPU kita kawal terus sampai tanggal 20 Maret. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, wabil khusus para narasumber kita hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, dan adik-adik para mahasiswa yang setia mengikuti dalam acara catatan demokrasi. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh adik-adik kita dari UNAS. Mudah-mudahan satu pembelajaran besar dari peristiwa demokrasi yang berjalan di negeri kita hari ini. Sesungguhnya hidup manusia itu real, tapi penuh dengan misteri. Hari ini orang berbicara tentang tiket terakhir untuk bagaimana kita bisa duduk di Senayan. Semua berusaha, semua orang berikhtiar untuk menjadi orang terhormat. Tapi terus terang, kehormatan itu harus diraih dengan cara yang terhormat. Apa artinya kehormatan kita raih? Tapi di balik itu ada nilai-nilai yang kita injak. Karena itu orang yang terhormat, kata Allah dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang memiliki etika yang besar. Saya berharap besok siapapun yang duduk di Senayan sana mewakili suara kita adalah betul-betul orang yang dipilih oleh Allah. Dan kita berharap besar, apakah itu dari partai yang sudah biasa ada di sana maupun partai yang akan ada. Tentunya adalah harapan kita semua.
sebagai rakyat Indonesia bisa menyuarakan suara rakyat dan bisa memenuhi kebutuhan daripada rakyat hari ini. Hari ini kita masih kesulitan dengan pangan. Hari ini masih kita kerepotan dengan perut yang keroncongan. Lebih baik itu yang kita pikirkan ke depan. Ketimbang kita berkelahi mencari jabatan dan kedudukannya akhirnya saling potong dan saling menindih di antara atau dengan yang lainnya. Ingat, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak pernah akan tahu apa yang akan ia lakukan esok hari, dan kita pun tidak pernah akan tahu kapan dan di mana kita mati. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Baru malam hari ini kami dengar Pak Kiai bilang see you next time. Keren Pak Kiai. Mantap Pak Kiai. Mas Awi, thank you. Bang Rey, Bang Henry Satrio, makasih. Ya Mas Adi, terima kasih. Bang Borgen, terima kasih juga. Inang, terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta. Pemirsa, kita sama-sama kawal terus bagaimanakah hasil rekapitulasi manual, baik itu Pilpres maupun Pileg hingga nanti 20 Maret 2024. Saya Maria Segaf. Saya Andromeda Mercury, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.